Kepolisian Polres Majalengka berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan anak kandung terhadap ayahnya sendiri. Adalah Uus, pelaku sekaligus putra korban yang melakukan aksi keji terhadap ayahnya sendiri. Polisi yang menangkap pelaku mengalami kesulitan karena pelaku kerap menjawab pertanyaan penyidik secara tidak sinkron. Untuk itu polisi bermaksud melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku karena diduga pelaku adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Halo, perkenalkan nama saya Intan Anggraini dengan NPM 3023210307. Saya ingin membahas perkara pidana 26-Pit-B-2023-PN-Mil yang melibatkan terdakwa Uus Suswara dalam kasus penganiayaan berujung pada kematian. Kronologisnya, kasus ini bermula dari konflik keluarga terkait sengketa tanah sawah di Desa Cicalung, Majalengka, antara terdakwa Uus Suswara dan korban Omo Sakim yang juga ayah terdakwa. Pada 16 November 2022, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, terdakwa mendatangi korban di sawah menggunakan mobil yang membawa senapan angin. Terjadi cekcok mulut di mana terdakwa merasa tanah tersebut merupakan hak bersama keluarga. Dalam kondisi emosi, terdakwa mencoba menyerang korban dengan garpu sawah, tetapi serangan itu berhasil ditangkis. Setelah cekcok, terdakwa menembakkan senapan angin ke arah kepala korban dan memukul bagian belakang kepala korban dengan cangkul, menyebabkan luka parah. Korban dibawa warga ke rumah sakit, tetapi meninggal dunia pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Terdakwa melarikan diri namun berhasil diamankan polisi di rumahnya pada hari yang sama. Kasus ini mencerminkan dampak fatal konflik keluarga yang diselesaikan melalui proses hukum. Dalam perkara ini, terdakwa Uus Suswara diduga memiliki gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi tindakannya. Berdasarkan keterangan saksi, terutama yang disampaikan oleh Salki bin almarhum Omo Sakim, kakak kandung terdakwa, disebutkan bahwa terdakwa memiliki gangguan mental atau kejiwaan. Hal ini terungkap melalui perilaku terdakwa yang seringkali tidak rasional atau tidak terkendali, terutama dalam situasi yang melibatkan emosi atau konflik. Untuk problem isunya, apakah terdakwa harus dihukum atas perbuatannya atau apakah ia harus mendapatkan perawatan medis dengan kondisi mentalnya? Tuntutan yang pertama menyatakan terdakwa Uus Suswara bin almarhum Omo Sakim terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP. Yang kedua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Uus Suswara bin almarhum Omo Sakim dengan pidana penjara selama 1 tahun, dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya nomor 3 menyatakan barang bukti berupa 1 buah cangkul milik korban saudara almarhum Omo Sakim, 1 buah garpu sawah milik korban saudara Omo Sakim, yang ketiga 1 buah Inggris milik korban saudara almarhum Omo Sakim dikembalikan kepada Salki bin almarhum Omo Sakim, yaitu 1 unit kendaraan roda 4 merek Mitsubishi. 1 buah kunci diperuntukkan kendaraan Mitsubishi, 1 buah sanapan angin rakitan milik tersangka saudara Uus Suswara bin almarhum Omo Sakim. Nomor 4 menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Selanjutnya dakwaan penuntut umum. Yang pertama, pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, yaitu merencanakan untuk menghabisi nyawa korban. Yang kedua, pasal 338 KUHP pembunuhan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja namun tidak ada bukti yang cukup mengenai adanya rencana terlebih dahulu, sehingga pasal 340 tidak terbukti. Dakwaan ketiga yaitu pasal 351 ayat 3 KUHP, penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dasar hukum dakwaan, yaitu ada di pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, pasal 351 ayat 3 KUHP. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan dakwaan pasal 351 ayat 3 KUHP karena perbuatan terdakwa dianggap sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian, tanpa adanya bukti yang cukup untuk dakwaan pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa. Putusan yang pertama menyatakan terdakwa Uus Suswara bin almarhum Omo Sakim tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga. Tetapi perbuatan terdakwa tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pemaaf. Yang kedua, melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Yang ketiga, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Yang keempat, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, berharkat serta martabatnya. Yang 5, memerintahkan agar terdakwa menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung Barat selama 1 tahun. Yang ke-6, menetapkan barang bukti berupa 1 buah cangkul milik korban almarhum Omo Sakim, 1 buah garpu sawah milik korban almarhum Omo Sakim, 1 buah linggis milik korban almarhum Omo Sakim dikembalikan kepada Salki bin almarhum Omo Sakim, yaitu 1 unit kendaraan roda 4 merek Mitsubishi. Yang ke-6, 1 buah kunci kontak diperuntukkan kendaraan Mitsubishi. Yang ke-7, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023. Berdasarkan kasus tersebut, terdakwa diperingan hukumnya karena pasal 44 KUHP lama ayat 1, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Ayat 2, jika ternyata perbuatan itu tetap dilakukan maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa atau tempat perawatan lain selama waktu tertentu. Pasal 38 KUHP baru, setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya atau dikenai tindakan. Pasal 39 KUHP baru, setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut atau dan disertai gambaran psikotik atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dipidana. Selanjutnya terdapat perbandingan pasal yang bisa dipahami. Selanjutnya, unsur perbuatan terdakwa yang dapat meringankan hukuman. Yang pertama, gangguan jiwa atau kondisi mental terdakwa. Terdakwa memiliki riwayat gangguan jiwa yang dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi dan pembelaan dari penasihat hukumnya. Yang kedua, tidak ada perencanaan, perbuatan yang spontan. Pengadilan mempertimbangkan bahwa pembuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan emosi dan spontan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Yang ketiga, faktor keluarga, kehilangan orang tua. Terdakwa merupakan anak dari korban dan kehilangan orang tuanya dalam konteks ini bisa dianggap sebagai faktor psikologis yang memperburuk kondisi mental terdakwa. Alasan pemaaf, hakim berdasarkan keputusannya pada bukti-bukti dan keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki gangguan mental yang signifikan sehingga tidak mampu memahami konsekuensi perbuatannya. Meskipun beberapa saksi awal yang menyatakan bahwa terdakwa terlihat menjalani kehidupan normal, kesaksian keluargaan dan riwayat perilaku terdakwa mendukung adanya gangguan kejiwaan. Dengan demikian, alasan pemaaf yang diajukan oleh penasihat hukum diterima oleh majelis hakim dan terdakwa diperintahkan untuk mendapatkan rehabilitas medis alih-alih dihukum secara pidana. Putusan ini mencerminkan penerapan pasal 44 KUHP yang bertujuan memberikan perlakuan khusus bagi pelaku dengan gangguan mental.
Selanjutnya, surat dakwaan alternatif. Putusan dalam perkara ini dikatakan bersifat alternatif karena didasarkan pada struktur dakwaan alternatif yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Struktur dakwaan alternatif ini memungkinkan hakim untuk memutus perkara dengan memilih pasal yang paling sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan. Hakim akhirnya memutuskan bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 44 ayat 1 KUHP. Hal ini didukung oleh bukti gangguan kejiwaan terdakwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memahami perbuatannya. Kesimpulannya yaitu, kasus pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan terdakwa Uus Uswara yang didiagnosis mengalami gangguan jiwa berat berupa skizofrenia. Meskipun menyatakan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan sesuai pasal 351 ayat 3 KUHP, hakim memutuskan untuk membebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan pasal 44 ayat 1 KUHP lama karena alasan pemaaf. Keputusan ini didasarkan pada penilaian bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan kondisi mentalnya. Sebagai gantinya, terdakwa diwajibkan menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat selama 1 tahun. Lalu membandingkan pasal 44 KUHP lama dengan pasal 38 dan 39 KUHP baru yang mengatur tentang keringanan hukuman bagi pelaku dengan disabilitas mental. Kasus ini menunjukkan bagaimana sistem hukum Indonesia mempertimbangkan kondisi mental terdakwa dalam menentukan hukuman dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan rehabilitas bagi pelaku dengan gangguan jiwa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.